Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai, apa kabarnya, Nak? Alhamdulillah, semoga semua sehat ya. Bagi yang sedang sakit, kita doain bareng-bareng yuk, semoga cepat sehat ya. Bisa ikut PJJ lagi, bisa ceria lagi, bisa main lagi ya. Amin. Nah, kelas 2 sudah masuk ke tema terakhir nih, Nah. Tema berapa, sayang? Iya, kita masuk ke tema 8 ya. Nah, di tema ini, apa tuh, Nak? Iya, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Kita masuk pembelajaran 1 ya. Jadi, keselamatan di rumah dan perjalanan itu maksudnya kamu di rumah itu harus sesuai aturan, jadi tidak terjadi kecelakaan. Maksudnya apa Bu Guru? Masa ada kecelakaan di rumah? Ya ada aja. Contohnya misalnya, harusnya kamu belum boleh pegang pisau gitu, tapi kamu bandel atau kamu iseng pengen deh pegang pisau, ternyata keiris atau terluka sedikit karena pisau. Nah, itu termasuk kamu tidak mematuhi aturan, jadinya kamu celaka kena pisau seperti itu. Contohnya lagi, kamu misalnya lagi bikin sesuatu pakai gunting, tapi kamu tidak hati-hati atau kamu sambil bercanda, nah itu terluka. Itu termasuk kecelakaan yang ada dalam rumah gitu. Itu karena kamu tidak mematuhi peraturan yang ada dalam rumah. Nah, untuk tema 1 ini aturan keselamatan di rumah ya. Jadi seperti itu. Jadi contoh-contohnya yang tadi Bu Guru sebutkan. Oke? Sekarang kita masuk ke pembelajarannya ya. Nah, di sini judulnya aturan keselamatan di rumah. Kita lihat gambarnya. Nah, di sini ada 4 gambar. Coba diperhatikan. Nah, ini contoh-contoh yang harus kalian lakukan atau aturan-aturan untuk keselamatan yang ada di rumah. Misalnya, ketika menggunakan pisau, ketika membuka pintu, ketika ada di dalam bis harus menggunakan seat belt, ketika menyeberang harus di zebra cross, seperti itu. Nah, kita baca nih bareng-bareng ya. Udin, anak yang patuh pada aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Udin selalu mematuhi aturan di rumah. Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan. Gitu. Jadi ada yang di rumah, ada yang di perjalanan juga. Itu supaya apa? Supaya selamat. Istilahnya supaya dia tidak mengalami suatu hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, di sini. Aturan di setiap kegiatan di rumah perlu diperhatikan. Aturan berguna untuk keselamatan diri dan keluarga. Udin dan keluarga melakukan setiap kegiatan sesuai aturan. Contoh misalnya mau membersihkan debu yang ada di atas lemari. Nah, jangan menggunakan bangku, karena nggak nyampe kan menggunakan bangku kecil. Jangan menggunakan bangku yang sudah lapuk atau rusak, menggunakan bangku yang bagus atau menggunakan tangga. Nah, menggunakan tangga pun kalau bisa dipegangi di bawah sama orang lain gitu. Jadi tidak jatuh gitu supaya kita apa nak selamat yang menjaga keselamatan di rumah gitu ya. Oke, kita lihat di sini ada teksnya. Kita baca bareng-bareng ya. Udin anak yang taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal. Setiap kegiatan dilakukan dengan tepat waktu. Coba kita lihat gambarnya. Nah, di sini ada gambarnya, ada waktunya. Jadi ada waktunya nih, kan di sini ditulisnya tepat waktu. Jadi sesuai jamnya. Seperti contohnya misalnya bangun pagi jam 5.30 gitu. Setiap pagi berarti bangunnya jam segitu, terus berangkat ke sekolah jam 6 pas. Karena masuknya jam 6.30 gitu. Kenapa berangkatnya jam 6?
Karena masuk sekolahnya jam 6.30. Masa kamu berangkatnya mepet, nanti kalau terlambat bagaimana? Gitu. Jadi setiap kegiatan itu harus tepat waktu. Nah, seperti contohnya setelah ini nih kita belajar dengan jam. Dari Udin, pukul berapa Udin sarapan pagi? Nah, di sini Udin lagi sarapan pagi. Ada jamnya, Nak. Kelihatan nggak? Bu Guru kasih yang jelas nih. Nah, di sini kita belajar membaca jam. Kamu ada yang pasti ada yang udah bisa, tapi ada yang belum. Jadi Bu Guru jelaskan ya. Nah, di sini ada 2 jarum jam. 3, tapi kita belajar 2 dulu. Nah, yang pertama, jarum pendek menunjuk angka 6. Nah, di sini kita lihat tanda-tanda panahnya. Jarum pendek angka 6, ini yang warna merah. Dan jarum panjang menunjuk angka 12. Nah, di sini jarum panjangnya. Dibacanya jadi pukul 6. Berarti Udin sarapan pagi pukul 6. Gitu ya. Oke. Pukul berapa Udin berangkat sekolah? Nah, kita lihat di sini ada jamnya lagi nih, Nak. Kita lihat di sini. Nah, jarum pendek menunjuk angka 7. Jarum panjang menunjuk angka 12. Nih, jarum pendeknya dulu nih, angka 7. Jarum panjangnya angka 12. Jadi dibaca pukul 7. Jam 7 tepat ya. Gitu. Oke. Selanjutnya, pukul berapa Udin pulang sekolah? Ada jamnya nih, Nak. Kita lihat. Nah, jarum pendek menunjuk angka 11, jarum panjang menunjuk angka 12. Menurut kamu yang mana yang jarum pendek, yang mana jarum panjang? Ayo, nah pinter. Jarum pendek di angka 11, kamu bisa lihat panah warna merah. Jarum panjang menunjuk angka 12 di panah warna hitam. Dan dibaca pukul 11. Jadi Udin pulang sekolah jam 11. Oke? Kan udah kita belajar jam nih. Tapi Bu Guru belum jelasin jarum-jarum jamnya itu bagaimana sih Bu Guru? Nah, di sini kita lihat. Oh, di sini ada jamnya. Nah, jam merupakan penunjuk waktu gitu. Jadi kamu biar tahu jam berapa, ini jam berapa gitu. Dan biasanya ada banyak orang yang terbiasa sudah menggunakan jam tangan. Kalau pergi kemana-mana menggunakan jam. Tapi sekarang sudah banyak yang lihat dari handphone ya. Tapi sebenarnya seperti Bu Guru juga sudah terbiasa menggunakan jam. Jadi tidak perlu cari-cari lagi, tinggal lihat ke tangan. Oh, jam segini. Gitu. Nah, jam itu menunjukkan satuan waktu. Jam dindingnya, jam tangan, gitu. Nah, satuan waktunya apa aja, Nak? Yang pertama, jarum pendek. Nih, jarum pendek yang mana sih? Kita lihat. Nah, jarum pendeknya di sini. Nih, jarum pendek. Ini menunjukkan satuan jam ya. Jam 10 berarti. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Kalau angka jarum pendeknya itu menunjuk ke angka yang ditunjuk, berarti itu jam tersebut gitu. Misalnya jam 10, jam 11 gitu ya. Yang kedua, menit. Nah, yang menit yang mana ya? Jarum panjang nih. Jarum panjang yang ini. Bu Guru ini kan nggak bisa bedain. Bisa, Nak, kalian bisa membedakan yang mana lebih panjang. Kalau yang jarum pendek, jarumnya ini tidak menyentuh angkanya. Gitu. Jadi terlihat, oh, cuman sampai sini nih, tidak menyentuh. Sedangkan untuk yang jarum panjang, dia menyentuh angkanya. Nah, gini ya. Jadi ini jam 10. Pak, lewat. Nah, lewatnya ada berapa menit nih? Nah, kalau hitungannya ini, kalian bisa lihat. Nah, dari angka 12 ke 1 ini 5 menit, nah, hitungannya.
Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 menit. Tambah 5 menit jadi 10 menit. Jam 10 lewat 10 menit. Gitu ya. Ada yang sudah bisa belajar membaca jam? Pinter. Belajar lagi ya yang belum bisa. Jadi nanti kalau ditanya, kamu lihat jam seperti ini, kamu ditanya, kamu bisa jawabnya gitu. Oke. Selanjutnya, detik. Nah, detik ini jarum kecil nih, yang tipis banget, dan dia yang selalu bergerak paling cepat di antara 3 jarum yang ada di jam dinding ini. Gitu. Kenapa? Karena ini dia menunjukkan detik nih. Jadi dia selalu berjalan. Tuk 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 terus. Misalnya dia mulai dari angka 12. Gini. Nah, satu putaran ini dihitungnya 1 menit atau 60 detik dihitungnya. Gitu ya, satu putaran. Misalnya dia mulai dari angka 12 nih, jarum panjang detiknya. Nah, dia putar terus sampai sini berarti itu 1 menit atau 60 detik gitu dihitungnya ya. Gitu. Jadi kalau kamu lihat, tapi Bu Guru jam aku nggak ada jarum detiknya. Ada memang yang seperti itu. Jadi jam dinding itu sudah banyak yang dimodifikasi dengan berbagai macam bentuk dan rupa. Jadi ada yang tidak ada detiknya, ada yang malah jamnya tidak ada angkanya. Jadi tapi kamu tahu ke arah itu, oh berarti jam 10, jam 11. Karena itu kan tidak berubah ya angkanya. Gitu. Ada yang cuma ada jam sama menitnya aja. Tapi sekarang juga banyak kok Bu Guru jam yang ada langsung angkanya. Nah, itu juga ada. Itu disebut dengan jam digital. Gitu. Kalau jam digital kamu tinggal nyebutin aja. Misalnya jam angkanya 10.30. Bu, jam 10.30 gitu. Tapi kamu harus bisa juga baca jam yang seperti ini gitu ya. Oke? Ini ada soal nih. Oke, kita lihat ya. Jarum pendek menunjuk angka 10, jarum panjang menunjuk angka 12. Berarti dibacanya apa? Pukul 10 nih. Ini jarum pendeknya nih yang warna merah. Jarum panjangnya yang warna hijau. Ini jarum detik. Ini jam, ini menit, ini detik. Ya, berarti ini jam 10 ya, pukul 10 gitu. Oke. Lanjut. Nah, di sini kita lihat. Jarum pendek menunjuk angka 8, jarum panjang menunjuk angka 12. Benar nggak? Benar nggak, Nak? Iya, benar. Berarti jam berapa nih? Pukul berapa? Pukul 8. Karena jarum pendeknya di angka 8 ya. Gitu. Kita lanjut. Jarum pendek menunjuk angka 2, jarum panjang menunjuk angka 12. Jarum pendeknya yang mana? Nih, yang warna merah. Jarum panjangnya yang mana? Nih, yang warna hijau tebal. Kalau ini jarum detiknya, ini menitnya. Nih menit, ini detik. Gitu. Jadi, dibacanya benar pukul 2. Lanjut. Nah, jarum pendek menunjuk angka 4, jarum panjang menunjuk angka 12. Jadi jam berapa nih? Pukul berapa nih? Pukul 12 apa pukul 4? Jarum pendeknya yang mana? Yang menunjukkan jam yang mana? Yang merah, Bu Guru. Pinter. Yang menunjukkan menit yang mana? Yang hijau lebih tebal, Bu Guru. Nah, ini benar. Kalau yang ini lebih tipis, ini detik ya. Gitu. Jadi dibaca berapa, Nak? Pukul 4. Pinter. Terakhir, jarum pendek menunjuk angka 9, jarum panjang menunjuk angka 12. Jadi, dibacanya jam berapa, Nak? Ayo, jamnya yang mana? Menunjukkan jam, menunjukkan menit, menunjukkan detik. Nah, di sini menunjukkan jamnya 9. Di sini menunjukkan menitnya di angka 12. Jadi, disebutnya pukul 9. Pinter. Nah, ada yang sudah bisa baca jam ya setelah mendengarkan penjelasan Bu Guru nih. Ada yang sudah bisa belum?
Nah, kita lanjut. Setelah kita belajar tentang jam, nah jam itu kan menunjukkan jam berarti harus yang tepat waktu ya. Nah, aturan-aturan ini pun bisa dibuat sesuai dengan waktunya. Ya. Nah, sekarang yang kita baca adalah aturan ketika sarapan pagi. Siapa di sini yang suka sarapan pagi? Semuanya ya nak, karena sarapan pagi itu penting sekali. Kenapa? Karena sebelum kita beraktivitas kita harus mengisi badan kita, tubuh kita dengan makanan yang bergizi. Gimana kita mau beraktivitas kalau kita tidak mempunyai tenaga? Tenaganya dari mana? Ya dari sarapan itu. Gitu ya. Minum susu, kalau misalnya yang terbiasa makan roti, kalau yang terbiasa makan nasi goreng, atau mungkin Bu Guru saya bisanya minum susu doang, ya nggak apa-apa. Bu Guru saya sukanya makan nasi uduk sarapannya, ya nggak apa-apa. Gitu. Yang penting ada sarapan, jadi kamu ada tenaga kita ketika beraktivitas atau belajar di sekolah. Nah, sekarang kita baca dulu yuk aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain: 1. Mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. 2. Duduk dengan posisi yang benar. 3. Mengambil makan dan minum dengan tertib. 4. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. 5. Makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. 6. Tidak berbicara ketika makan. 7. Setelah makan, mencuci tangan hingga bersih. 8. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah makan. Kalau yang beragama Islam, sudah tahu kan doa sebelum makan dan doa setelah makan. Dan kalau ketika makan tidak boleh berbicara. Kenapa? Nanti kalau misalnya berbicara bisa keselak, makanannya ada yang jatuh keluar gitu ya. Jadi kalau mau berbicara pun makanannya ditelan dulu baru kita bisa berbicara. Lebih baik lagi makannya selesaikan dulu sampai habis baru boleh berbicara gitu ya. Oke. Ini aturan yang banyak kita lakukan ketika sarapan pagi. Tapi ada juga yang aku buru-buru Bu Guru cuma minum susu doang, ya nggak apa-apa. Gitu karena setiap keluarga mempunyai aturan atau mempunyai kebiasaan berbeda-beda ketika sarapan pagi. Gitu. Siapa di sini yang sarapan paginya masih suka disuapin? Ayo. Nah, harus sediakan waktu lebih banyak supaya sarapan paginya tidak perlu disuapi ya, Nak. Oke. Jika tadi makan, harus berdoa sebelum dan sesudah makan, sesuai dengan agama yang dianut. Nah, kok berhubungannya apa Bu Guru? Nah, tadi ada kata Tuhan. Kamu ingat nggak kalau kata Tuhan itu huruf depannya menggunakan huruf biasa apa huruf kapital? Iya, harus menggunakan huruf kapital ya. Nah, di sini. Setiap kata Tuhan selalu ditulis dengan huruf besar. Huruf besar disebut juga dengan huruf kapital. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, jadi kata Tuhannya ini T-nya harus huruf besar ya. Gitu. Oke? Nah, contohnya nih. Nah, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Kata ganti Tuhan sering digunakan misalnya Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Besar, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang, dan sebagainya. Jadi ada contoh 5 dari kata ganti
Tuhan gitu. Misalnya kamu sedang berdoa, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, yang Maha Esa, itu kata ganti dari Tuhan ya, gitu. Sekarang kita mau ngapain ya? Nah, di sini ada kata-kata yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih. Nah, tuliskan kalimat tersebut pada kolom berikut. Jadi kamu buat kalimat nih dari kata-kata ini. Yang pertama, mari kita berdoa kepada yang Maha Esa. Esa itu artinya satu atau tunggal. Jadi kita percaya kalau Tuhan itu ada satu, tapi sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing ya. Di sini Bu Guru tidak mau mengartikan dengan agama atau membandingkan dengan agama lain, tidak. Agama apapun sama saja, semuanya sama baiknya gitu. Tapi sini kita lagi membuat kalimat dulu ya tentang kata-kata ini. Oke, yang kedua, serahkan semua kepada Yang Maha Kuasa. Gitu. Yang punya kuasa ya siapa ya? Tuhan. Gitu ya. Yang ketiga, semua ini ciptaan Yang Maha Besar. Yang Maha Besar tuh maksudnya yang paling besar, yang punya kekuatan yang paling besar. Nah, di sini kata ganti Tuhannya pun harus dengan huruf besar. Gitu, harus dengan huruf kapital ya, Nak. Nih. Nih, yang Y-nya besar, Maha, M-nya besar. Yang Maha Esa, nih semuanya juga besar gitu. Yang Maha Kuasa ini Y-nya besar, M-nya besar seperti itu. Ya. Selanjutnya, aku bersyukur selalu diberi kesehatan oleh Yang Maha Pengasih. Gitu. Nah, yang terakhir, selalu mohon perlindungan kepada Yang Maha Penyayang. Nah, pengasih dan penyayang. Dia memberikan kita kasih sayang, memberikan kasih dan sayang. Itu dua kata yang berbeda ya. Itu kasih dan sayang ya. Gitu. Ini kalimatnya, contoh kalimat kata ganti dari kata Tuhan yang tadi juga menggunakan huruf besar. Oke. Nah, sekarang kita bernyanyi. Terima kasih ya Tuhan. Nah, di sini syair dan lagu diciptakan oleh Bapak Ate Mahmud. Kamu bisa mencari lagunya ya. Seperti apa sih lagunya? Nanti kamu cari dan kamu dengarkan. Nah, di sini Bu Guru hanya menerangkan tanda besar dan kecil. Tanda besar berarti tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah. Tanda kecil berarti tekanan nada lemah. Seperti yang kamu lihat. Nih, ini tanda kecil berarti lemah, tanda besar berarti nadanya kuat, terus tanda kecil lagi berarti melemah tandanya. Besar lagi berarti kuat lagi, kecil berarti melemah, besar lagi, tinggi lagi. Berarti kecil, melemah lagi, besar, kuat lagi, berarti kebalik lagi ke kecil seperti itu. Ini ada tandanya. Tanda ini huruf V-nya di sini ini besar, ini kecil. Jadi kalau besar itu tekanan nadanya kuat, perlahan-lahan melemah. Sedangkan tandanya seperti ini kecil, berarti tekanan nadanya lemah ya. Gitu. Nanti kamu cari lagunya, judulnya Terima Kasih Ya Tuhan. Kamu cari, kamu nyanyikan. Latihan aja ya. Tuh. Ada di penghujung pembelajaran. Sebelum kita selesai atau sebelum kita sudahi, kita review dulu yuk. Tadi kita belajar apa aja sih? Masih ada yang ingat nggak? Ya, yang pertama, keselamatan di rumah. Jadi, bagaimana apabila kita harus selamat ada di rumah? Berarti kita harus mengikuti aturan. Aturan yang seperti apa? Aturan-aturan yang sesuai dengan waktunya. Nah, kalau ada waktu berarti kita belajar tadi tentang jam. Oke, gitu. Tadi satuannya ada jam, ada menit, ada detik ya. Jam itu yang jarumnya pendek, menit itu yang jarumnya paling panjang, detik itu yang jarumnya panjang tapi paling tipis ya. Setelah itu kita tadi belajar tentang apa, Nak? Aturan ketika sarapan pagi.
Nah, sebelum dan setelah sarapan harus berdoa gitu ya. Nah, setelah itu belajar tadi membuat kalimat dari kata ganti Tuhan. Dan kalimatnya pun, kata ganti Tuhannya pun harus menggunakan huruf kapital ya. Yang terakhir tadi apa nak? Menyanyikan lagu apa tadi? Terima kasih ya Tuhan. Nah, kamu cari ya nanti lagunya. Gitu. Kita selesai pembelajaran 1. Semoga apa yang Bu Guru terangkan kalian bisa mengerti. Ya, kalau misalnya ada yang masih belum dimengerti, bisa tanya Bu Guru langsung atau bisa juga mengulang lagi video ini ya. Gitu. See you on the next video. Terima kasih, Nak. Semangat ya, jangan lupa. Bu Guru nggak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan, tetap jaga kebersihan, tetap jaga kesehatan, selalu memakai masker, mencuci tangan dengan rutin ya ketika dari luar rumah. Gitu ya, jaga jarak. Oke? Supaya kita semua sehat. Kalau kita sehat, virusnya cepat hilang, kita cepat sekolah lagi. Ya, oke? Nah, Bu Guru akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak hebat.